Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik semua, selamat datang kembali di kelas kimia. Nah, tentunya tetap bersama Miss Aida. Nah, kali ini kita akan mempelajari materi apa sih, Miss? Oke adik-adik, kali ini kita akan mempelajari kelanjutan dari materi sifat koligatif larutan. Oke, penasaran bukan? Yuk simak pembelajarannya lebih lanjut ya. Oke, selanjutnya Miss akan jelaskan ke kalian tentang rumus-rumus dari penurunan tekanan uap. Nah, untuk rumus yang pertama, yaitu sesuai dengan hukum Raoult ya teman-teman, bahwa penurunan tekanan uap adalah tekanan uap dari pelarut atau air murni akan jauh lebih tinggi dibandingkan tekanan uap dari larutan. Nah, untuk penurunan itu simbolnya adalah delta, tekanan uapnya itu P. Jadi penurunan tekanan uap simbolnya adalah delta P. Sama dengan P derajat. Derajat itu menunjukkan bahwa tekanan uapnya itu adalah tekanan uap dari pelarut atau air murni dikurangi dari tekanan uap dari larutan. Nah, lalu ada juga rumus penurunan tekanan uap di mana sesuai dengan yang sudah Miss jelaskan di yang sebelumnya bahwa tekanan uap itu akan berhubungan dengan satuan konsentrasi larutan fraksi mol. Nah, di sini untuk delta P sendiri akan dikaitkan dengan fraksi mol dari zat terlarut ya teman-teman, yang akan dikalikan dengan tekanan uap pelarut air murni. Nah, selanjutnya di sini ada rumus dari tekanan uap larutan adalah fraksi mol dari pelarut dikalikan dengan tekanan uap pelarut air murni. Nah, jadi kalian supaya tidak lupa atau tidak salah dalam menentukan fraksi molnya yang pelarut yang mana, yang zat terlarut yang mana, ingat ya, kalau misalnya di sini diawali dengan P, maka hubungannya adalah dengan fraksi molnya dari fraksi mol yang P juga atau pelarut. Tapi kalau misalnya di sini delta P ada deltanya, maka dia lawannya, yaitu bukan P-nya lagi. Berarti lawannya pelarut adalah zat terlarut. Jadi kalian jangan sampai terbalik ya, kalau P ini menggunakan XP, kalau delta P adalah XP yang akan dikalikan sama-sama dengan P derajat. Nah, ini adalah penjelasan bahwa delta P itu menggunakan satuan milimeter hidrogirum atau sentimeter hidrogirum. Sedangkan tekanan uap jenuh air murni pun sama ya, satuannya seperti ini. Disesuaikan, jika perlu dikonversikan, kalian konversikan. Ini sama seperti misalnya dari milimeter ke sentimeter itu berapa, dikali atau dibagi ya. Lalu untuk yang XT itu adalah fraksi mol zat terlarut dan dia tidak memiliki satuan, begitupun dengan XP. Tapi dia itu artinya adalah fraksi mol dari pelarut, sama-sama tidak memiliki satuan. Nah, selanjutnya di sini XT jika dijabarkan, misal di soal, Miss, di soal tidak ada diketahui fraksi molnya, tapi yang diketahui jumlah molnya. Nah, maka kalian kaitkan, kalian jabarkan kembali bahwa XT itu adalah rumus dari mol zat terlarut dibagi mol total. Mol total berarti terdiri dari mol zat terlarut dijumlahkan dengan mol pelarut. Itu ya teman-teman, rumus dari XT. Nah, lalu misalnya di soal tidak diketahui mol, tapi yang diketahui adalah masanya atau yang dengan satuan gram. Itu bagaimana, Miss? Nah, itu kalian jabarkan kembali bahwa rumus mol itu adalah rumusnya W per mR, massa per mR atau gram per mR. Nah, berhubung di sini molnya adalah mol dari zat terlarut, maka yang ada di sini massanya adalah massa dari zat terlarut, dan mR-nya atau massa molekul relatifnya juga adalah massa molekul relatif dari zat terlarut. Nah, untuk W ini disimbolkan dengan satuan gram, sedangkan mR itu satuannya adalah gram per mol. Ini pun sama ya, kalau di sininya MT, maka rumusnya adalah WT per MRT yang dijumlahkan.
Nah, dari NP itu jika dijabarkan menjadi WP per mRP. Sama pengertiannya, sama-sama massa dan massa molekul relatif, cuma ini konteksnya untuk si pelarut, bukan zat terlarut. Jadi kalau T itu adalah zat terlarut, kalau P adalah untuk pelarut. Oke, ini pun untuk XP pun sama karena ini awalnya P, maka di sini di atasnya adalah fraksi-fraksi itu sebagian mol. Nah, sebagian molnya adalah sebagian mol dari pelarut dibagi dengan mol total, yaitu mol pelarut dijumlahkan dengan mol zat terlarut. Ini untuk penjabarannya ya, sama bahwa mol itu adalah penjabaran dari massa per mR. Nah, di sini karena P, maka di sini W-nya adalah WP per mRP dibagi WP per mRP ditambah WT per mRP. Oke, teman-teman. Nah, selanjutnya di sini pun ada yang namanya hukum Van Hoff. Hukum Van Hoff itu kaitannya itu dengan jenis dari larutannya. Nah, untuk larutan kan tadi dibagi dua, ada yang elektrolit, ada juga yang non-elektrolit. Untuk yang rumus di atas ini adalah rumus untuk yang larutan non-elektrolit. Sedangkan untuk larutan elektrolit itu akan dipengaruhi oleh hukum Van Hoff atau yang disimbolkan I kecil sama dengan 1 ditambah alfa dikali N-1. Nah, alfa di sini disebut sebagai derajat ionisasi, dan derajat ionisasi ini jika dia termasuk ke dalam elektrolit kuat, maka dia akan terionisasi secara sempurna, maka nilainya dia adalah 1. Sedangkan jika dia elektrolitnya adalah elektrolit lemah, maka dia akan terionisasi sebagian dan jumlahnya akan diketahui berapa persentasenya, yang nanti akan kalian rubah ke dalam bentuk desimal. Nah, nanti akan dikalikan dengan jumlah N. N yang dimaksud di sini adalah jumlah dari penguraian ion-ionnya, yaitu ada berapa banyak koefisien yang terurai jumlah molnya. Nah, nanti kalian jumlahkan, maka akan didapat rumus hukum Van Hoff-nya, I-nya. Nah, I-nya ini hanya akan dikalikan untuk yang ada MT-nya atau mol dari zat terlarut. Karena yang akan terurai molnya hanya mol dari zat terlarut. Jadi jika ada tulisan NP di sini itu tidak kalian kalikan dengan I. Jadi misalnya dia adalah zat elektrolit, misalnya menggunakan rumus delta P. Delta P kan sama dengan XT dikali P derajat. Karena dia elektrolit, maka XT-nya harus kalian jabarkan menjadi MT per MT ditambah NP. Nah, di sini karena dia berhubung elektrolit, maka yang zat terlarut, yang mol zat terlarut itu harus kalian kalikan dengan I-nya atau dengan hukum Van Hoff-nya. Jadi berubah rumusnya menjadi MT dikali I dibagi NT dikali I ditambah NP. Sedangkan NP-nya itu tidak dikalikan dengan I. Begitupun dengan yang XP. Yang XP yang akan berpengaruh hanya di bagian NT-nya. Hanya NT-nya yang akan kalian kalikan dengan hukum Van Hoff-nya. Jadi ini NP dibagi NP ditambah NT dikali dengan I jika dia termasuk ke dalam larutan elektrolit. Nah, di sini Miss akan memberikan contoh soal dari penurunan tekanan uap dari larutan non-elektrolit. Ada soal di sini sebanyak 240 gram kristal X yang dilarutkan ke dalam 252 mili air dengan MR sekian. Jika diketahui tekanan uap jenuh larutannya sekian, tentukanlah massa molekul relatif dari zat X tersebut jika tekanan uap air murni pada suhu yang sama adalah 18 mm hidrogirum. Nah, bagaimana cara menjawabnya? Untuk menjawabnya adalah kalian perhatikan setiap angka dan juga satuan yang ada itu sebagai petunjuk kalian untuk menulis, diketahui dan ditanyanya itu siapa. Karena akan memudahkan kalian dalam mengeksekusi harus menggunakan rumus apa. Nah, di sini yang ada angkanya adalah 240 gram. Karena di sini ada tulisan gram, ada satuan gram, maka ini akan berhubungan dengan yang namanya massa atau yang simbolnya adalah W ya, teman-teman. Nah, W-nya di sini kita lihat ini adalah kristal.
kristal itu artinya dia bentuknya padatan. Kalau dia bentuknya padatan berarti dia disebut sebagai zat terlarut. Makanya W yang di sini adalah WT simbolnya ya, teman-teman. Nah, jadi WT-nya adalah 240 gram. Lalu di sini ada angka 252 mili air. Nah, ada kata-kata mili. Kalau ada satuan mili, artinya dia akan berhubungan dengan yang namanya simbol V atau volume. Nah, di sini volumenya adalah volume air. Air berarti cairan. Karena cairan dia disebut sebagai pelarut. Makanya VP-nya yaitu adalah 252 mili. Nah, lalu di sini sudah ada nilai MR-nya ya, teman-teman. MR-nya dari air yaitu 18 gram per mol. Karena air, maka dia adalah simbol dari pelarut. Maka ini simbolnya adalah MRP ya, teman-teman. Nah, selanjutnya masih ada angka nggak? Oke, masih ya. Yaitu di sini ada angka 14 mm hidrogirum. Nah, karena ada milimeter hidrogirum berarti dia simbolnya adalah P. Nah, untuk P-nya itu P apa? Kita perhatikan kata-kata sebelumnya, yaitu diketahui tekanan uap jenuh larutan. Karena dia tekanan uap jenuh larutan, maka polos, hanya P aja. Lalu di sini ada kata kunci tentukanlah. Kalau tentukan berarti ini ditanya ya, bagian ditanyanya. Nah, yang ditanyanya yaitu adalah massa molekul relatif. Nah, karena massa molekul relatif, maka simbolnya yaitu adalah MR ya, teman-teman. Berarti yang ditanya adalah MR. Nah, MR-nya MR siapa? MR-nya yaitu MR dari zat X. Tadi kan zat X-nya yaitu kristal bentuknya, maka karena kristal bentuknya itu padatan, maka dia disebut sebagai zat terlarut atau simbolnya yaitu MRT. Nah, ini yang ditanya. Lalu masih ada angka nggak? Masih di bawah ini ya, teman-teman. Nah, ini adalah 18 mm hidrogirum, yaitu pada tekanan uap air murni. Ada kata-kata air murni, maka dia di sini P-nya adalah P derajat. Oke, paham ya untuk penulisan diketahui dan juga ditanyanya. Nah, selanjutnya kita masukkan rumus. Karena kita sudah diketahui sama ditanya, kita ingat tadi bahwa rumus dari delta P dari penurunan tekanan uap intinya yaitu ada di sini. Kalian perhatikan inti dan rumusnya itu ada 3 sebenarnya, teman-teman. Ada delta P sama dengan P derajat min P, ada delta P sama dengan XP dikali P derajat, dan juga ada P sama dengan XP dikali P derajat. Nah, tadi kan sudah diketahui nilai delta P-nya sudah ada belum? Belum kan? Yang ada baru P derajatnya, terus juga udah ada nilai P-nya. Tapi apakah di soal ada yang ditanyakannya itu delta P? Tidak kan? Makanya rumus yang pertama ini tidak kita gunakan. Lalu untuk rumus yang kedua, apakah di soal ada yang ditanyakan atau ada yang bersangkutan dengan penurunan tekanan uap? Tidak kan, teman-teman? Karena tidak ada kata-kata penurunan, maka rumus yang kedua pun tidak kita gunakan. Lalu untuk rumus ketiga, P-nya ada, P derajatnya ada, dan itu adalah berhubungan dengan MR. Sedangkan XP penjabarannya itu ada nilai MR di sini ya, teman-teman. Nah, makanya rumus yang akan kita gunakan yaitu adalah rumus yang ketiga. Itu cara mengeksekusinya ya. Nah, kita lanjutkan kembali ke soal. Di sini terlihat bahwa ada MR dari air, ada juga volume air. Tapi kita belum mengetahui massa dari airnya berapa. Nah, karena kita tidak mengetahui massa air berapa, jika di sini sudah diketahui volumenya, maka kita gunakan rumus Rho atau massa jenis air. Dan untuk massa jenis air, yaitu nilainya jika tidak diketahui di soal, Rho dari air yaitu adalah 1 ya, teman-teman. Diingat, jika di soal tidak diketahui, maka Rho air yaitu adalah 1. Nah, lalu
Lalu tinggal rumus Rho. Rho itu adalah rumusnya massa per volume. Nah, untuk di sini massanya itu kita simbolkan dengan WP. Nah, WP-nya ini dibagi volume dari air, maka didapatkan hasil yaitu sebanyak 252 gram. Itu untuk WP-nya. Kalau WP-nya kita sudah dapat, maka kita langsung cari nilai molnya. Karena di sini adalah WP, maka molnya juga adalah mol dari pelarut, mol dari air. Nah, mol dari air rumusnya adalah WP per MRP. Tinggal kita masukkan WP-nya yaitu dari sini 252 dan MRP-nya airnya sudah ada yaitu 18. Hasilnya yaitu 14 mol. Selanjutnya, jika kita sudah mendapatkan NP-nya, kita masukkan ke rumus utama, yaitu ada P sama dengan XP dikali P derajat. Nah, tadi P-nya sudah ada ya teman-teman, yaitu 14. Ini tinggal kita masukkan angkanya. Nah, lalu untuk XP itu kita jabarkan menjadi NP per N total. Nah, kan ini P, maka di sini P juga gitu ya teman-teman. Nah, dikali dengan P derajat. P derajatnya sudah ada yaitu 18. Masukkan angkanya di sini. Setelah itu, kalian masukkan tadi yang sudah ada angkanya lagi adalah NP. NP yaitu 14 mol. Maka di sini NP-nya ganti dengan angka 14. Ini pun 14. Jadi yang belum diketahui adalah NT-nya. Nah, caranya jika ini sebagai pembagi, ini kan wilayah pembagi ya teman-teman. Nah, untuk pindah ruas ke sini, ke sebelahnya, maka kita jadikan lawannya. Lawan dari bagi adalah pengali. Jadi 14 ini tetap, nah, dikali dengan angka yang ada di sini, yang di wilayah pembagi ini. Yaitu dikali 14 ditambah NT sama dengan 14 dikali 18. Nah, 14 ke 18 hasilnya adalah 252. Lalu yang ini kalian kalikan pelangi ya. Pertama ada 14 dikali 14, hasilnya yaitu 196. Selanjutnya 14 dikalikan dengan NT, hasilnya adalah 14 NT. Nah, lalu tinggal kalian hitung di sini. Ini karena dia penjumlah, pindah ruas di sini menjadi pengurang. Hasilnya adalah 56. Nah, yang ini kan dikali ya, 14 dikali NT. Karena awalnya sebagai pengali, pindah ruas atau pindah tempat, dia akan menjadi per atau pembagi. Maka dihasilkan yaitu nilainya 4 mol. Selanjutnya setelah dari sini, kita bisa cari. Karena NT-nya sudah ada, NT rumusnya adalah WT per MRT. Nah, MRT inilah yang akan kita cari. Nah, panen yang akan kita cari dia pindah ruas ke sebelahnya dari pembagi menjadi pengali sama dengan WT, lalu MRT yang akan kita cari, maka yang NT-nya ini pun harus pindah ruas ke sebelahnya yaitu dari pengali menjadi pembagi. Nah, nilai WT-nya itu sudah ada di soal 240 gram, tinggal dimasukkan lalu dibagi dengan 4 mol yang sudah kita cari di sini dan didapat yaitu hasilnya 60 gram per mol. Itulah nilai MRT-nya. Oke, semoga kalian paham ya. Oke adik-adik, selanjutnya ini ada contoh soal dari penurunan tekanan uap untuk zat elektrolit. Nah, sebagai contoh, di sini ada sebanyak 240 gram natrium sulfat dengan Mr, yaitu 142 gram per mol dilarutkan dalam 252 ml air dengan Mr air yaitu 18 gram per mol. Lalu tentukanlah tekanan uap jenuh larutan garam tersebut jika tekanan uap air murni pada suhu yang sama adalah 18 mm hidrogirom. Nah, sama seperti sebelumnya ya teman-teman, kita harus tulis dulu apa saja yang diketahui di soal. Perhatikan angka dan juga satuan yang ada. Nah, di sini ada 240 gram. Karena gram artinya dia simbolnya yaitu W ya, teman-teman. Nah, W-nya ini apakah WT atau WP? Dilihat bahwa ini ada natrium sulfat dan dia termasuk ke dalam jenis garam, maka dia disebut sebagai zat terlarut atau WT. Nah, lalu untuk Mr dari natrium sulfat ini disimbolkan dengan, karena tadi natrium sulfat adalah zat terlarut,
Karena dia suatu garam, maka dia disebut sebagai MrT ya, teman-teman. Nah, lalu selanjutnya di situ ada 252 mili air. Nah, sama seperti tadi ya, kalau mili itu disebut sebagai V atau volume. Nah, karena dia air itu sebagai pelarut, maka simbolnya adalah Vp, dan Mr air, maka air disebut sebagai pelarut, maka ini disebut sebagai MrP. Oke, ini ada MrP. Nah, selanjutnya apalagi yang ada di soal? Di situ ada kata kunci tentukanlah. Berarti ini yang bagian ditanyanya ya. Oke, yang ditanyakan adalah tekanan uap jenuh larutannya. Nah, kan larutan berarti simbolnya polos. Berarti yang ditanyakan adalah yang P, hanya tekanan uap dari larutan. Oke, yang ditanya itu adalah P-nya. Nah, di sini P. Tanya-tanya, lalu habis itu jika tekanan uap air murni, ada tekanan uap di sini air murni. Karena ada kata-kata air murni artinya ada derajatnya, maka yang 18 mm hidrogram ini simbol dari P derajat. Nah, oke, itu untuk yang diketahui dan juga yang ditanyakannya ya, teman-teman. Nah, selanjutnya kita jawab. Pertama kali kita lihat di situ ada volume air. Kalau di situ ada volume air, maka kita harus cari dulu massa dari air tersebut. Nah, hubungannya untuk mencari massa dengan volume yaitu bisa dengan rumus Rho ya. Ingat seperti yang sebelumnya, untuk rumus Rho dari air selalu nilainya yaitu adalah 1 ya. Ini ketetapannya ya teman-teman, jika tidak diketahui di soal. Jika satuannya di situ mili, maka massa jenis dari air adalah 1. Nah, lalu di situ untuk WP-nya yang kita cari dan VP-nya yaitu sudah ada 252 mili. Karena ini pembagi, pindah ruas menjadi pengali, yaitu 1 dikali 252, hasilnya adalah 252 gram air. Nah, selanjutnya setelah massa dari air kita ketemu, kita langsung hubungkan ke mol. Nah, molnya ini yang kita cari berarti mol pelarut, karena di situ WP ya, WP per MRP. Nah, di sini untuk WP-nya tadi sudah kita cari yaitu 252 gram, tinggal kita masukkan. Sedangkan MRP-nya sudah ada yaitu nilainya 18 ya ini, teman-teman. Nah, tinggal kita bagi 25/2018, hasilnya adalah 14 mol untuk mol dari pelarut. Selanjutnya kalau mol pelarut sudah kita dapat, kita cari mol dari zat terlarut ya teman-teman. Karena yang delta P ini hubungannya sama fraksi mol, pasti berhubungan dengan mol, baik mol itu pelarut ataupun zat terlarut. Kalau pelarutnya sudah kita ketemu, kita cari yang zat terlarutnya. Rumusnya karena ini zat terlarut, berarti W-nya adalah WT per MRT. WT-nya sudah ada ya, tadi 240 gram ini. Nah, lalu dibagi dengan MRT-nya yaitu 142 gram per mol, hasilnya adalah 1,69 mol. Ketika NP dan NT sudah didapat. Nah, di sini yang ditanyakan adalah P-nya. Berarti kita masuk ke rumus utama seharusnya ya. Tapi karena dia di sini sebagai zat elektrolit, jadi simbol dari zat elektrolit yaitu diketahui dari jenis suatu zatnya. Karena ini adalah suatu garam, dia itu artinya bisa diuraikan menjadi ion-ionnya. Maka dia termasuk ke dalam larutan elektrolit. Untuk natrium sulfat dengan simbol Na2SO4, jika diuraikan, dia akan menjadi kationnya yaitu ada Na+, dan anionnya yaitu ada SO4 2-. Ini tinggal kita silang aja. Nah, SO4-nya itu kan termasuk ke dalam poliatom ya teman-teman. Karena dia poliatom, maka dia satu gabungan SO4-nya. Lalu untuk pangkatnya, anionnya, itu tinggal kita silangkan. Kalau SO4-nya tidak dikurung, artinya jumlah SO4-nya cuma ada 1. Nah, satunya ini kita silangkan untuk Na, dan 2 yang ada di Na kita bagi ke SO4-nya. Nah, berarti SO4-nya pangkatnya adalah pangkat 2, karena hasil persilangan dari Na. 2 karena di
yang ada di sebelah kanan, maka dia adalah sebagai anion atau duamin. Lalu untuk Na-nya, tadi hasil persilangan dari SO4 ya, karena dia tidak dikurung, maka jumlahnya 1, maka Na-nya pun untuk jumlah kationnya adalah hanya plus 1. Nah, lalu di sini kita kalikan dengan koefisiennya. Kita lihat di sini, di Na jumlahnya yaitu ada 2. Maka di sini pun kita tuliskan jumlah koefnya adalah 2. Sedangkan SO4-nya jumlahnya 1, maka jumlah koefnya yaitu 1. Jadi untuk N-nya, jumlah dari ionnya adalah 2 ditambah 1. Hasilnya adalah 3. Ini adalah jumlah koef dari ion yang terurai. Atau cara mudahnya kalau kalian tidak mau uraikan seperti ini, kalian tinggal lihat ya jumlah atom yang ada di bawahnya. Kalau N di sini kan terlihat jumlah Na itu ada 2, berarti ini ada angka 2. Lalu SO4 karena dia poliatom, jika dia tidak dikurung maka jumlahnya 1, maka 2 ditambah 1 hasilnya N sama dengan 3. Seperti itu. Nah, lalu untuk alfanya, karena di situ tidak diketahui nilai alfanya, maka kita anggap bahwa garam tersebut terionisasi sempurna. Jika terionisasi sempurna, maka nilai alfanya selalu sama dengan 1. Nah, karena dia alfanya sama dengan 1, maka berlakulah rumus I sama dengan N. Coba kita buktikan ya. I itu kan rumusnya 1 ditambah alfa dikali N min 1. Nah, tadi kan ini 1 sebagai tetapan ditambah alfanya kan karena dia terionisasi sempurna maka nilainya 1 dikali N-nya yaitu 3 dikurang 1. 3 dikurang 1 adalah 2. 2 dikali 1 adalah 2. Maka 1 ditambah 2 hasilnya 3. Maka di sini nilai I ya kan sama dengan nilai dari N. Maka dari itu, kalau dia ionisasinya sempurna, kalian bisa langsung tuliskan I sama dengan N. Tidak perlu kalian jabarkan I sama dengan 1 plus alfa dikali N min 1. Itu hanya berlaku untuk terionisasi sebagian. Oke, selanjutnya kalian masukkan ke rumus utama, yaitu P sama dengan XP dikali P derajat. Karena yang ditanyanya P, maka kita langsung hubungkan ke rumus yang P. Nah, di sini XP-nya itu ketika dijabarkan menjadi mol dari pelarut dibagi mol pelarut ditambah mol dari zat terlarut. Nah, karena mol zat terlarutnya ini termasuk ke dalam elektrolit, maka dia akan dipengaruhi oleh yang namanya hukum Van Hoff, yaitu dikalikan dengan nilai I-nya. Karena dia ada ionisasi dari suatu ion-ionnya. Dikalikan dengan nilai P derajat. Nah, nilai NP-nya tinggal kita masukkan di sini yaitu 14, yang NT-nya 1,69 tinggal kita kalikan dengan nilai I-nya. Nah, lalu dikalikan 18 didapatlah hasil yaitu 13,21. Karena dia P, maka satuannya adalah milimeter hidrogram. Oke, semoga kalian mengerti ya. Oke teman-teman, di akhir pembicaraan kita ini, Miss berikan kalian oleh-oleh, yaitu soal-soal penurunan tekanan uap, baik dia yang elektrolit maupun yang non-elektrolit, yaitu sebanyak 8 buah soal. Semoga kalian mampu mengerjakannya dan mendapatkan hasil yang terbaik. Terima kasih atas perhatiannya, dan jika kalian masih ada yang bingung atau perlu ditanyakan, kalian bisa menghubungi Miss di nomor yang ini. Kurang lebihnya Miss mohon maaf. Semoga kalian sehat selalu. Sampai berjumpa di pembelajaran kimia selanjutnya. Salam kimia and wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.